Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita kenalan dulu ya ibu-ibu, karena pepatah mengatakan kalau tak kenal itu maka tak sayang. Ya, di sini teman-teman mungkin sudah banyak yang kenal sama saya. Ya, kenalkan, saya Erna, asli dari Ngawi, sekarang tinggal di Sidoarjo. Barangkali ada teman-teman yang dari Sidoarjo. Saya seorang ibu rumah tangga yang sudah dikaruniai 3 putra putri yang insya Allah solih solihah, amin. Anak saya yang pertama itu namanya Zala Muqtatal Hikmah, sudah umur 5 tahun. Yang kedua itu Ahmad Amin Ibdi Abdahu, yang biasa dipanggil Aam, itu sudah 3 tahun. Dan yang ketiga itu Marwa Tata Miruta, umurnya sudah 1,5 tahun ya. Mungkin dari bunda-bunda di sini nama belakangnya sama dengan anak saya ya. Alhamdulillah, berarti kita mempunyai guru yang sama. Alhamdulillah. Monggo diminum dulu kopinya biar lebih santai ya teman-teman. Saya akan berbagi secuil cerita ya dari perjalanan hidup saya. Kalau saya ceritakan semuanya nanti jadi berhari-hari nggak selesai-selesai ya. Dimana bisa menjadi pengalaman yang berharga yang bisa membuat kita lebih kuat. Di sini saya mulai cerita dari saya setelah lulus SMA. Ketika lulus SMA itu saya mempunyai keinginan kuat untuk bisa lanjut pendidikan. Tapi apalah daya, orang tua saya dananya kurang. Maksudnya biaya ya teman-teman. Jadi saya cari beasiswa ke sana kemari, tak ada pun satu yang lolos. Dari situ saya agak depresi dan bingung waktu itu. Tapi sejenak saya mulai berpikir dengan tenang. Saya menemukan ide untuk kerja. Ya, kerja. Dengan kerja nanti saya bisa nabung untuk kuliah. Alhamdulillah dengan niat yang sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah saya kerja 3 tahun menabung untuk biaya kuliah. Insya Allah cukuplah untuk biaya sampai lulus. Meski dalam dunia kerja saya benar-benar merasakan betapa kerasnya hidup itu. Saya kerja jauh dari orang tua, di mana di tempat kerja itu hanya tenaga kita yang diperas tanpa ada perasaan tendang sana tendang sini. Pokoknya sulitlah diungkapkan dengan kata-kata. Ya, tapi dengan kesabaran itulah yang buat saya itu jadi kuat hingga bisa melewati semuanya dan saya bisa mengantongi bekal untuk kuliah. Seiring berjalannya alhamdulillah saya bisa kuliah, dan waktu itu saya diminta boleh saya kuliah di Bogor. Saya kuliah di Setaiba Bogor. Tapi tidak semulus yang dibayangkan ya. Tepat saya selesai UAS di semester 2 itu Allah memberikan ujian di keluarga saya. Bapak saya kena tipu, ya Allah. Waktu itu campur aduk rasanya. Dengan masalah itu saya putuskan untuk berhenti kuliah karena tabungan kuliah saya untuk menyelesaikan masalah bapak saya. Ya mau gimana lagi, uang bisa dicarilah. Yang penting bapak saya terhindar dari para penipu itu. Sehingga tabungan saya tinggal sedikit. Dari situ saya ingat dulu ada teman yang ngasih saya stiker kuliah bebas SPP. Nah, aku cari info. Alhamdulillah aku ketemu dosen yang namanya Pak Misbah. Mungkin dari UW tahu ya Pak Misbah ya. Alhamdulillah saya tekadkan lagi untuk kuliah di UW Jombang. Waktu itu saya diantar bapak saya ke pondok UW Jombang. Langsung saya didaftarkan di Setip UW. Ya Allah, waktu itu aku lega sekali bisa mondok dan kuliah. Meski bawa bekal biaya kuliah yang menipis, pokoknya bismillah niat cari ilmu. Alhamdulillah saya jalani hidup di pondok dengan adaptasi yang mungkin banyak hal yang baru yang saya temui, dari hal-hal yang menyenangkan dan yang menyedihkan lah. Saya juga merasakan dari kadang-kadang tidak kerasan dan lain-lainnya. Tepat di semester 4 saya itu mau pindah pondok ya, mungkin karena saya tidak kerasan ya, tapi pengennya tetap kuliah di UM. Tapi hati ini masih berat untuk meninggalkan ngaji abah sebelum subuh itu, yaitu ngaji kiai saya ya. Itu yang bikin ragu-ragu untuk pindah pondok. Saya bingung sebenarnya, tapi ya udah aku tepis semua itu. Alhamdulillah saya agak tenang dan bisa amal soleh seperti biasanya. Tapi hati ini masih berbolak-balik rasanya. Tiba-tiba tepat malam Jumat saya berencana ingin matur ke pengurus untuk pindah pondok. Berat sebenarnya,
Paginya saya masih amal soleh. Saya dulu amal solehnya di TU Sititwe. Tiba-tiba ada ustadz yang memberitahu saya dan teman saya amal soleh itu ditimbali apa. Sebenarnya ditimbali itu teman saya. Dengar-dengar mau dilamar sama santri putra. Ya saya antar teman saya balik ke pondok untuk menemani teman saya itu. Akhirnya saya nunggu di kamar pondok dan teman saya di dalamnya Abah. Tiba-tiba teman saya balik ke kamar untuk memanggil saya. Katanya saya juga ditimbali Abah. Waduh, hatiku terasa terguncang. Apakah Abah tahu kalau saya ingin pindah pondok ya? Waktu itu saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya menghadap Abah. Saya kira mau ditukani. Masya Allah, tak percaya saya. Ternyata